Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptflow. Pada kali ini kita akan membahas terkait daripada ketentuan daripada pemutusan hubungan kerja atau kita singkat dengan PHK. Nah, sebelumnya kita sempat membahas tentang perjanjian kerja, tentang jenis-jenis upah. Nah, kita akan membahas tentang PHK dan kedepannya mungkin kita akan membahas tentang macam-macam jaminan seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan ini relate sebenarnya. Ada kaitannya dengan PHK. Apakah nanti hak dan kewajibannya tetap harus dilaksanakan atau bagaimana? Nah, tapi kita fokus dulu tentang ketentuan daripada pemutusan hubungan kerja. Nah, sebenarnya transisi daripada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Nah, kalau dulu ya, sebelumnya ya. Nah, ini yang menjadi kontroversi di beberapa media, bahwasannya kalau yang di Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, nah ini kan mekanisme daripada PHK itu harus lewat penyelesaian hubungan industrial. Ya, artinya PHI ini berada di ruang lingkup pengadilan negeri. Nah, itu ya kalau dulu harus ada kayak gitu. Harus ada penetapan PHI baru bisa di PHK. Nah, kalau sekarang tanpa adanya mekanisme PHI, secara sepihak perusahaan bisa langsung mem-PHK. Dengan catatan dia harus memberikan pemberitahuan kepada karyawan atau pekerja, baru jika pekerja atau karyawan dia tidak terima dengan PHK dari perusahaan itu, baru dia bisa mengajukan mekanisme penyelesaian hubungan industrial. Nah, jadi kan kayak gitu ya, ribet ya. Apalagi kalau kita di tahun 2021 ya kalau nggak salah ya. Apa 2020. Ini kan masa-masa pandemi dengan mudahnya perusahaan itu dengan enaknya mem-PHK dengan alasan-alasan tertentu. Tidak melalui mekanisme yang sebelumnya ditetapkan. Nah itu ya. Sekarang sih tanpa adanya mekanisme PHI, perusahaan tinggal ya pecat. Nah, sekarang gampang begitu. Nah, ini yang menjadi kontroversi. Nah, terus apa saja sih yang menjadi alasan yang dibolehkannya PHK? Nah, tapi saya mau menjelaskan dulu nih secara berurutan. Bahwasannya PHK itu tidak diperbolehkan apabila, nah ini saya sebutkan ya. Mohon maaf nih, saya baca nih karena memang poin-poinnya panjang. Takut ada yang kelewat kan sayang nih. Ya. PHK dilarang bagi pekerja yang sakit selama tidak melampaui 12 bulan. Nah, itu harus ada keterangan dokter ya. Terus perintah negara, kewajiban negara. Nah, mungkin ini maksudnya adalah kalau sewaktu-waktu dia dijadikan saksi dalam persidangan tindak pidana. Nah, ini kan perintah undang-undang, perintah negara. Mungkin itu bisa diperbolehkan. Terus menjalankan ibadah yang diperintah. Ya, apalagi nih buat Kristiani ya, kan biasanya kan dia harus ke gereja di hari Minggu. Nah, terkadang perusahaan harus menyesuaikan apakah si pekerja yang beragama Kristen itu kalau misalnya di hari Minggu, misalnya kan hari Minggunya tetap kerja nih. Tapi kan kalau kerja dia harus bisa mengajukan cuti dengan alasan seperti ini. Tapi dengan alasan kayak gini juga nggak boleh. Oh kamu gara-gara sering ke gereja, kamu saya pecat. Itu nggak boleh. Harus ada ketentuannya. Nah, terus terkait daripada tadi setelah menjalankan ibadah yang diperintah, menikah ya. Menikah, hamil, terus mengalami gugur kandungan. Wah, ini ternyata ada hubungan pernikahan nih. Ikatan perkawinan, pertalian darah. Bagaimana kalau misalnya karyawan atau pegawai ya atau pekerja ternyata ada hubungan percintaan nih. Misalnya karyawan dengan karyawan yang lain sama-sama suka. Ya kan? Bisa aja pengusaha merasa iri gitu kan atau merasa cemburu. Masalah itulah biasanya cinta segitiga lah atau gimana kan. Terus wah ini nih kacau nih. Masa waktu kerja pacaran ini. Kalau gitu saya PHK aja. Nah itu nggak bisa, nggak boleh ya. Ikatan perkawinan aja nggak boleh.
Apalagi masalah hati, maksudnya masalah cinta lah, percintaan. Kecuali memang ada hal-hal yang melanggar daripada ketentuan perusahaan, kayak melalaikan tugasnya, tidak bekerja berturut-turut dan sebagainya. Terus mendirikan atau menjadi anggota serikat kerja di luar kerja, nah itu bisa. Terus melaporkan pengusaha kepada pihak yang berwajib, artinya ini hanya melaporkan. Nah, melaporkan ya, tapi ternyata jika pengusaha tidak terbukti untuk melakukan tindak pidana, baru si pengusaha boleh memecat atau mem-PHK orang tersebut. Bisa aja kalau menurut undang-undang. Tapi kalau hanya melaporkan, nggak bisa tuh. Wah, dia melaporkan saya ke dinas ketenagakerjaan nih. Wah, dia melaporkan saya ke ke instansi-instansi yang terkait nih. Saya kena kode etik nih gitu. Itu nggak bisa ya. Gara-gara hanya melapor, nggak bisa. Walaupun memang secara mental ya pasti merasa nggak enak. Terus ada alasan disabilitas, sakit karena kecelakaan kerja. Itu tidak bisa. Wah, karena dia mengalami kecelakaan, terus dia disabilitas karena kerja, dia udah nggak produktif lagi, maka saya PHK lah. Itu nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu. Nah, yang lebih ekstrim lagi nih, berbeda paham agama, aliran, politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, dan status perkawinan. Nah, misalnya nih, perbedaan alur politik. Wah, misalnya saya pekerja, terus ada direktur perusahaan, dia ini kan, beda pandangan lah. Wah, bagaimana nih pemilu 2024 nih? Wah, saya milih ini, gitu. Milih warna ini, gitu. Wah, nggak bisa, dia nggak ada kebijakan dan sebagainya. Ah, dia ini nggak ada nggak satu frekuensi ini orang ini. Bahaya ini nih di perusahaan nih. Kita aja nggak sefrekuensi masalah politik, apalagi dalam perusahaan. Nah kan gitu. Kalau gitu saya PHK aja lah, kayak gini bahaya. Nah itu nggak bisa, nggak boleh. Beda agama juga nggak boleh. Misalnya agama-agama tertentu lah ya, yang ekstremis gitu. Yang mewajibkan ibadah dan sebagainya, itu juga nggak boleh. Dengan alasan seperti itu tidak boleh mem-PHK. Ya. Karena batasannya juga sangat abstrak. Ya, karena gimana ya, mau bagaimanapun orang Indo memang lebih terkenal dengan kebaperannya. Ya, cuman ya bukan berarti dengan perbedaan pandangan tersebut dijadikan untuk mem-PHK gitu, untuk mengurangi hak dan kewajibannya. Gitu ya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan adalah macam-macam atau hal-hal yang tidak bisa di-PHK karena alasan yang saya sebutkan tadi. Nah, lantas apa yang bisa dijadikan alasan untuk bisa di-PHK? Ya. Terus kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu di pasal 154, PHK ini bisa disebabkan karena perusahaan melakukan penggabungan perusahaan. Seperti apa? Seperti merger, akuisisi, konsolidasi misalnya ya kan. Perusahaan tersebut harus bergabung dengan perusahaan yang lain sehingga karyawannya juga harus dipangkas ya. Karena tidak perlu banyak karyawan lagi, tapi dia asetnya bertambah karena ada penggabungan perusahaan. Itu nggak apa-apa, dibolehkan. Nah, terus penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan disebabkan kerugian. Itu bisa juga. Terus juga kerugian yang terus-menerus selama 2 tahun. Mungkin diperlihatkan dengan laporan keuangan. Ya. Kalau dilihat mungkin statistiknya itu semakin berturun. Nah, ya rugi terus selama 2 tahun. Itu harus ada. Bukan berarti si pengusaha bagian direktur misalnya. Wah, karena perusahaan ini sudah rugi ya. Terus kita tidak ada peningkatan, maka kamu saya PHK-kan ya. Gitu. Harus ada buktinya. Kalau nggak bisa, artinya kan ini belum kuat gitu. Harus ada bukti. Kita harus by data. Terus ada force major. Force major ini seperti hal-hal yang di luar dugaan. Seperti gempa bumi, kebakaran, ya kan. Mungkin di BUMN seperti Pertamina kan ada di beberapa lini tuh yang kebakaran parah itu bisa tuh. Terus ada tsunami. Nah, apakah pandemi termasuk force major? Bisa aja, karena ini krisis ekonomi. Bisa aja ya.
Tapi nanti ini menarik sih sebenarnya, perlu dikaji lagi. Walaupun memang pandemi sudah lewat. Pandemi ya kan, terus hal-hal yang membuat kerusuhan ya kan. Misalnya ada yang demo dan merusak fasilitas, itu bisa juga. Terus ada penundaan kewajiban pembayaran utang dan dalam keadaan pilot. Nah, ini sebenarnya yang saya agak kurang sepakat. Kalau dalam keadaan pilot, oke lah, karena mungkin dari pihak kurator akan membereskan atau akan mengelola perusahaannya jika mampu ya untuk pulih kembali dan bisa membayar utangnya kepada kreditur yang lainnya. Kalau pilot oke lah, karena memang udah diputuskan dalam pengadilan. Kondisi perusahaan sudah tidak mampu lagi, apalagi krediturnya minimal 2 sama sekali dia belum bisa dibayarkan. Tapi kalau PKPU ini saya kira kan ini baru penundaan kewajiban. Artinya kan si debitur, si perusahaan yang tempat kita utang itu, ini kan baru mau minta dispensasi waktu, spare waktu supaya diperpanjang. Bukan berarti perusahaan tersebut benar-benar dalam kondisi krisis. Gitu ya. Ini saya juga kurang sepakat ya dengan alasan PKPU. Karena PKPU ini masih belum ya. Masih stabil sih. Cuman nggak bisa melaksanakan kewajibannya dan dia minta ada spare waktu. Gitu. Kalau saya pribadi saya nggak sepakat dengan PHK-nya seorang. Itu disebabkan karena PKPU saya nggak sepakat. Terus ada permohonan PHK oleh pekerja. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja karena menganiaya, menghina, membujuk, tindak pidana, tidak bayar, upah tepat waktu, tidak melakukan kewajiban. Nah, inilah sebenarnya yang jadi strategi inilah ya pejabat perusahaan. Bahwasannya si pengusaha dia tidak bayar tepat waktu, tidak bayar fee-nya atau upahnya dalam waktu yang harus dia bayarkan. Ini kan membuat pekerja tidak betah. Sehingga pekerja dengan sendirinya keluar tanpa izin. Bisa aja seperti itu. Kalau dia keluar tanpa izin, tanpa prosedur, artinya dia tidak mendapatkan hak-haknya. Nah, itu bisa menjadi permasalahan. Terus memerintahkan apa yang tidak diperjanjikan. Nah, di luar daripada perjanjikan, misalnya, mohon maaf nih ya, dalam kegiatan perusahaan, terus dia ada suruhan atau perintah sampingan. Oh, kamu sekalian jual narkotika leh. Kamu menjual ini deh, sabu deh. Kamu menjual senjata api deh, atau gimana kan? Itu tidak diperbolehkan. Terus kerja membahayakan keselamatan, kesehatan, dan bertentangan dengan kesusilaan. Nah, mungkin kayak prostitusi dan sebagainya. Misalnya dari perusahaan perhotelan, ternyata dia juga harus melayani yang tentu ya gitulah. Hal-hal yang sifatnya negatif dan bertentangan dengan kesusilaan. Itu bisa alasan untuk mengajukan PHK. Pengusaha tidak terbukti melakukan apa yang dimohonkan pekerja sebelumnya. Nah, artinya kan yang seperti saya bilang tadi, kalau pekerjaannya melaporkan bahwasannya si pengusaha melakukan tindak pidana dan sebagainya, itu masih belum bisa di PHK. Tapi kalau ternyata sudah diperiksa dan tidak terbukti, baru pengusaha boleh mem-PHK. Terus pengunduran diri. Nah, ini nih. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kalau dengan alasan mengundurkan diri itu masih tidak dapat pesangon, hanya mendapatkan uang-uang pergantian haknya. Tidak mendapatkan pesangon, tapi kalau di sini dia mendapatkan. Ya. Jadi ini salah satu plusnya, salah satu plus daripada si pekerja yang mengajukan resign atau mengundurkan diri. Tapi harus sesuai dengan prosedurnya. Apa prosedurnya? Permohonan diajukan H-30 hari. Ya, 30 hari sebelum dia benar-benar resign. Terus tidak terikat dengan dinas, tetap melaksanakan kewajiban. Sebelum dia resign dan ditetapkan sebagai resigner, harus melaksanakan kewajibannya, bekerja tetap. Tapi kalau dia tidak melaksanakan hal-hal ini, artinya dengan keluar seenaknya,
artinya dia tidak mendapatkan haknya. Resign yang dimaksud adalah resign yang harus benar-benar prosedur. Kalau tidak prosedur, dia tidak bisa mendapatkan haknya. Oke, saya lanjut ya. Terus mangkir 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan tertulis dengan bukti sah dan dipanggil secara patut oleh pengusaha 2 kali. Itu nggak hadir. Absen ya 5 kali. Walaupun sakit, tapi dia tidak bisa memberikan surat keterangan, ya bisa aja di PHK. Pekerja terbukti melanggar dalam peraturan perusahaan kontrak setelah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali. Ditindak pidana nggak bekerja 6 bulan sejak ditahan. Nah, misalnya dia diduga ada unsur penggelapan. Artinya kan dia ditahan kan? Ditahan dan diperiksa. Ternyata selama 6 bulan belum ada kepastian. Artinya si pengusaha bisa mem-PHK, pensiun dan meninggal dunia. Nah, gitu ya. Dan hal-hal yang saya sebutkan tadi, alasan-alasan PHK, ini dia mendapatkan pesangon, terus penghargaan, dan pergantian hak. Dapat tuh semuanya tuh. Termasuk yang tadi resign. Cuman resign yang saya maksud adalah resign yang teratur, yang sesuai dengan prosedur. Kalau resign dia asal masuk, asal tidak masuk, misalnya dia kabur lah, dia nggak mendapatkan. Kalau misalnya pengusaha tidak memberikan haknya kepada pekerja yang di PHK, misalnya kayak pesangon, masa penghargaan, uang penghargaan, terus pergantian haknya, itu dia bisa ditindak pidana, dipidana selama 4 tahun. Nah, itu ya, pengusaha bisa dipidana selama 4 tahun. Nah, pesangon itu kan nanti ada perhitungannya lah. Perhitungannya itu ada di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Nah, 2021 itu ada tentang masa pemutusan hubungan kerja. Di situ tercantumkan hitungan-hitungan juga ada. Pesangon, penghargaan, pergantian haknya itu seperti apa? Misalnya dia belum mengambil cutinya, tapi belum gugur juga, masih belum hangus. Nah, cuti 12 hari itu kan dia tetap harus mendapatkan uang semasa seperti dia bekerja dalam 12 hari itu. Nah, terus dia mendapatkan biaya atau ongkos pulang. Misalnya habis di PHK, dia ingin ke pekerjaan yang lain, dia udah keterima, atau misalnya dia pulang kampung, harus diberikan ongkosnya juga. Nah, terus hal-hal yang lain lah ya. Kalau misalnya ada yang diperjanjikan secara khusus dalam peraturan perusahaan, kontrak, maupun perjanjian bersama. Nah, terus saya kira sementara itu ya, mengenai konsep atau mekanisme pemutusan hubungan kerja. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwasannya kalau di Ciptaker sekarang, PHK bisa dilakukan secara sepihak oleh pengusaha tanpa melewati mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang menjadi kamar pengadilan negeri. Ya, itu saja. Nanti kedepannya saya akan menyampaikan beberapa hal juga yang terkait daripada PHK. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa isi chat di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.